Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita selekta pada siang hari ini, kita awali dengan baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita baca dengan niatan untuk bisa mempermudah memahami dalam penulisan tugas akhir kita, khususnya dalam penyelesaian perkuliahan siang hari ini dengan baik. Ala hadiniyah wa ala kulli niyyati sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bahas beberapa materi yang kita pending minggu lalu, mulai dari rumusan masalah, latar belakang, serta batasan. Rumusan masalah, tujuan, dan batasan. Masalah yang akan kita teliti masing-masing kelompok. Di kesempatan awal, siapa yang bersedia untuk menampilkan terlebih dahulu untuk kita bahas? Permisi Pak, ada yang ingin saya sampaikan. Silakan, Liva. Saya minta izin untuk mundur dari Kapita Selecta Altaria. Terus masuk ke kuliah kelas apa? Rencananya pindah ke Kapita Selecta Statistik, tapi ambilnya masih semester depan. Nggak ngambil lagi, kuliah lagi jadinya percuma sampean. Harusnya ngambil di kelas yang lain yang semester sekarang, dosen yang semester sekarang. Jangan ngambil kuliah lagi. Yang statistik siapa sekarang di kelas apa atau di dosen siapa? Yang statistik itu Pak Rozi, tapi itu jadwalnya nabrak dengan kuliah, jadi belum bisa saya ambil. Hmm. Nah, jadi kapitanya nanti sama ngambil dua kali. Iya, Mas. Kalau katanya Bu Intan, nanti dihapus di KHS-nya untuk yang sekarang ini. Eh, apa ada perbaikan KHS, KPS? Kurang tahu kalau itu. Apa masih bisa pemrograman? Kalau nggak bisa nanti kalau keluar sekarang nilainya nol. Nanti kalau seandainya sampai ikut kuliah lain tapi program tetap, absen tetap, cuman nilainya diambil dari kuliahnya Pak Rozi, nggak ada masalah kalau sama bisa ngikutin kuliahnya Pak Rozi. Tapi untuk kuliah Pak Rozi jadwalnya nabrak Pak, jadi tidak bisa. Hmm. 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 Jadi gimana? Apakah kalau pemrograman kan udah nggak bisa diganti, nggak ada pemrograman ulang, perbaikan adakah? Kalau tidak ada berarti nanti kalau seandainya sama kuliah ini keluar sekarang berarti nol nilainya. Tapi kalau sampai akhir ya mungkin bisa dikeluarkan nilai, tapi sama mungkin semester depan ngambil lagi di Kapita Selekta yang lain atau tidak diperlukan juga nggak apa-apa. Artinya sama tetap ngambil kuliah ini, cuman ngambil statistika, tidak masalah. Misalkan calon pembimbingnya konfirmasi, bisa nggak ke
Calon bimbingnya sampean kira-kira siapa mintanya? Masih belum tahu. Oh, belum tahu. Itu harus konfirmasi dulu. Kira-kira kalau ngambil Kapita Selekta ini nanti ngambil pembimbingnya dosen lain, bagaimana dengan tema yang diberikan. Yang diberikan oleh pembimbing itu loh ya. Tapi kalau seandainya calon bimbing sampean minta, harus kamu harus ikut Kapita Selekta saya, ya dia harus ikut kuliahnya lagi. Dikonfirmasi sama calon pembimbingnya dulu ya, karena jangan sampai ngambang. Kalau seandainya Kapita Selekta ini sampai akhir nilai keluar dan calon bimbingnya itu tidak perlu ikut Kapita Selektanya lagi, ya nggak ada masalah. Kapita Selekta ini diikuti sampai selesai, cuman skripsinya temanya ngambil lain sesuai dengan calon bimbing sampean. Ya, harus tentukan calon bimbingnya ya, karena itu menyangkut tema dari pembimbing yang diberikan. Ya, Mas Rifa. Karena udah separuh perjalanan, kalau keluar nilainya belum terkumpul nol. Tapi kalau sampai akhir nilainya keluar, sampean masa depan nggak perlu kuliah Kapita Selekta lagi, cuma merubah tema penelitian, nggak ada masalah. Ya, paham Mas Rifa? Masih bingung, Pak. Oke, dikonsultasikan sama dosen walinya ya. Iya, Pak. Oke. Oke, kesempatan pertama siapa yang bersedia untuk menampilkan hasil kelompoknya? Saya Pak. Silakan Mbak Alima, Mbak Ali apa Mbak Salma? Iya Pak. A5 Pak. Oke, Ini share screen ya Pak. ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kita mengambil rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana menentukan nilai put option menggunakan metode binomial, trinomial, dan backsolve dalam American option. Yang kedua, bagaimana menentukan call option menggunakan metode binomial, trinomial, dan backsolve dalam American option. Kemudian untuk tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui nilai put option menggunakan metode binomial, trinomial, dan backsolve dalam American option. Yang kedua untuk mengetahui nilai call option menggunakan metode binomial, trinomial, dan backsolve dalam American option. Kemudian untuk batasan masalah, karena pembahasan American option yang sangat luas, jadi dalam bahasan ini akan dibatasi hanya penentuan put dan call option menggunakan metode binomial, trinomial, sama backsolve. Cukup, Pak. Oke, lihat rumusannya lagi. Antara call dan put itu adalah saling inverse berpasangan. Artinya kalau sudah ketemu nilai put, otomatis ketemu call. Dengan cara nanti itu ada rumusan yang menggunakan arbitrage theorem. Jadi bukan masalah kalau satu sudah ditemukan, otomatis satu yang lain akan bisa dicari. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau rumusannya menentukan, berarti kan tujuannya untuk mengetahui cara. Iya kan? Bagaimana menentukan? Oh, ini caranya gini, 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 gini. Iya kan? Bagaimana menentukan kan berarti
Mengetahui cara berarti. Nah, sekarang coba tujuannya di sini sampean pengen mengetahui cara. Berarti sama ndak tahu dong cara menghitung. Iya, cara menghitung itu masalah. Halo? Iya, Pak. Kalau Kemarin kalau cara menghitung itu sebuah masalah, nanti medpen kamu isi apa? Bukankah medpen itu metodologi, cara-cara meneliti? Kalau itu masalah, berarti bab 3 kamu sudah bermasalah. Iya enggak? ya, Pak. Waktu kuliah, untuk menghitung ini, Anda tahu nggak caranya? Misalkan menghitung opsi Eropa, Anda tahu nggak caranya? Belum, Pak. Opsi Eropa waktu praktek di komputer Excel itu loh. Oh, Anda tahu kan caranya? iya, Pak. Iya. Waktu praktek itu berarti tujuannya untuk mencari apa sih? Apa mencari cara? Iya, Pak. Mencari apa? Hasil. Lah kan mencari hasilnya. Caranya tuh harus tahu. Nah, caranya aja nggak tahu gimana mencari hasil. Sama dengan penelitian, Mbak. Penelitian itu sama harus tahu caranya dulu. Hasilnya yang dicari. Paham? Paham, Pak. Metode penelitian itu cara, ya kan? Iya. Metodenya ini, analisisnya ini, caranya gini, semua rinci itu cara. Harus tahu dulu. Dari mana caranya tahu? Ya kan dari referensi. Ya kan? Hasilnya itu setelah caranya dipraktekkan di bab 4. Nah, kalau cara itu masalah, bab telu sampean isi apa nantinya? Lah kalau bab 3 itu sudah ketemu caranya. Lah bukan masalah lagi berarti selesai penelitian bab 4 nggak ada. Ya toh? Kan hanya menentukan cara. Nggak penting hasil. Ketemu caranya, tujuannya kan mencari cara. Ya, Iya, Pak. terus batasan. Batasan kamu batasi American option itu call dan put. Udah ada nggak di rumusan? Belum. Sudah. Nah, sudah ada kok dibatasi. Udah jelas penentuan put dan call option menggunakan metode itu. Di rumusan masalah belum jelas apa masih luas. Rumusanmu coba liatin biar teman-teman tahu. Kamu pakai metode apa itu? Metode binomial, trinomial, sama flexur. Dibatasi apa? Batas. Mana batasnya? Masa batas kok sama? Namanya batas itu kan kamu supaya tidak memperluas, dibatasi. Mana batasnya? Nah, kan udah jelas itu. Saya mau mencari nilai itu put dan call option menggunakan metode 3. Saya batasi menggunakan metode 3. Mana ada batasan sama dengan yang dicari? Batasan itu kan yang tidak terlihat atau tidak jelas di rumusan. Sehingga akan mempersempit, membatasi. Udah jelas di batasan. Di rumusan udah jelas kok dibatasi. Batasan yang mana ini batasannya?
Gimana komentar kelompoknya? Izin tanya boleh Pak? Yo iya, memang harus. Semisal di batasannya itu kita cantumkan kayak semisal pembatasan waktunya gitu apa boleh Pak? Boleh waktu apa misalkan? Misal kayak harga saham dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun semisal gitu. Apa boleh gitu Pak? Saham apa? Belum tahu nama sahamnya. Lah iya kan perlu dibatasi. Itulah gunanya batasan. Sing nggak jelas itu dibatasi. Ya, itu gunanya Hmm. batasan. Binomial juga banyak, ya kan? Kartu kuliah binomial banyak kan? Kamu batasi yang mana? Selain itu juga selain itu trinomial, mungkin Black-Scholes. Apa nanti kamu pakai semua? Ya itu kamu tulis di batasan. Namanya membatasi. Katanya sangat luas, tapi batasannya nggak jelas. Belum membatasi itu namanya. Ya, Ya Pak. oke. Ada komentar lagi silakan. Kelompok lain barangkali. Berarti kalau kan tadi kata jenengan put dan kal itu sudah kayak satu pasang gitu ya Pak. Iya, Kalau kalau misalkan ke dan put itu sudah satu pasang. Artinya kalau sudah ketemu suami, istrinya pasti tahu. berarti kalau misalkan Sepasang. jadikan satu nomor gitu bisa ya Iya, Pak dengan ya membuka jadikan satu option gitu aja. Nggak ya. perlu dibedakan put dan call karena otomatis ketemu call, otomatis ketemu put. Untuk rumusan masalah apa ada minimalnya Pak? Kenapa? Untuk rumusan masalah apa ada minimalnya misalkan harus 2 poin atau Minimal satu. oh, Ya, minimal satu. Ada lagi? Kelompok lain barangkali ada feedback. Pak, saya izin bertanya. Silakan dan Kalau data itu termasuk batasan masalah atau enggak, Pak? Kayak misal data dari apa gitu, Pak? Kayak misal data ya data harga saham syariah gitu mungkin tahun ini itu masuk batasan masalah atau enggak, Pak? Itu, Pak. termasuk batasan masalah karena nanti kamu ngambil datanya diterapkan pada data apa. Karena option itu kan untuk saham tertentu kan. Untuk saham apa, periode yang diambil datanya mana, dari berapa, tahun berapa sampai berapa. Itu bisa masuk batasan. Selain itu metodenya dibatasi. Misalkan binomial, kan ada banyak cara. Binomial kemarin di kuliah ada 4. Mana yang dipakai? Apakah 4-4-nya? Atau salah satu? Terus, dari 3 metode ini, mungkin dibatasi apa lagi? Misalkan dengan data yang sama untuk dibandingkan atau bagaimana. Ini kan bisa nomor 2 bisa jadi perbandingan toh. Kan nomor 1 masing-masing. Ya toh. Yang nomor 2 bagaimana hasil perbandingannya dengan atau terhadap Black-Scholes. Ya. Kalau nomor 1 itu trinomial dengan binomial. Yang nomor 2 hasilnya dibandingkan dengan Black-Scholes. Karena Black-Scholes itu eksaknya ya. Pak, saya izin nanya Pak. Ya, Tadi kan nomor 2 kan itu ya perbandingan hasil. Hasil ini maksudnya dalam binomial trinomial itu dibandingkan dengan Black-Scholes Pak. betul. Oh, oke Pak. Sama dengan waktu kita kuliah, praktek kemarin kan dibandingkan dengan Black-Scholes. Karena Black-Scholes itu analis eksak, nilainya tunggal. Yang terakhir saja, diambil satu nilai. Kalau binomial, trinomial kan nilainya macam-macam.
Macam-macam itu bergantung pada berapa kali ngopinya, makin banyak semakin baik kan. Nilainya bisa berubah-ubah, tapi kalau Black Soul tunggal nilainya karena dia analisis eksak. Kalau binomial trinomial itu hanya pendekatan aproksimasi. Oke, ada lagi? Mbak Lutfi ada Pak, tanyaan? saya izin bertanya. Silakan lagi, Itu Wildan. Pak, kan tadi yang Bapak bilang kalau batasannya itu dari apa perbandingan itu Pak ya dari metode itu dengan metode Black Soul misal. Nah itu berarti masuk batasan masalah Pak ya. Nah tapi di kelompok kami itu kan itu masuk ke tujuan Pak. Rumusan sama tujuannya Rumusan. Pak. Nah, Untuk kalau masalah itu masuk ke perbandingan antara itu. kalau masuk ke rumusan, maka batasannya adalah perbandingan kamu yang dibandingkan apanya. Ya, mungkin dibandingkan metodenya, apa dibandingkan hasilnya yang dibandingkan. Jadi batasannya analisa perbandingannya apa. Izin Kalau nanya, Pak. Ya, kalaupun perbandingan itu sudah jelas di rumusan masalah, misalkan bagaimana hasil perbandingan antara nilai binomial dan Black Soul. Maka udah jelas kan yang dibandingkan nilainya. Maka nggak perlu dibatasi lagi perbandingan itu. Ya, terus ini juga American Option itu di sini katanya sangat luas. Batasannya malah nggak ada, ya kan? Mengatakan luas ini sampean tahu dari mana, seluas apa, batasannya ya dikasih kalau memang tahunya luas. Dibatasi. Tadi kan hanya membatasi binomial. Binomial itu ada 4, dibatasi. Itu belum menyangkut American option-nya. Batasinya di mana? Kamu kan mengatakan itu sangat luas itu dari mana? Ya, harus dicari referensi yang mengatakan American option itu sangat luas. Kalau Amerika sangat luas, ya, Amerika. Tapi American option itu mengatakan sangat luas itu luas kayak apa sehingga kamu batasinya di mana. Itu dilengkapi. Yang kan kamu yang menulis itu American option itu sangat luas sehingga pembahasannya dibatasi. Tapi batasannya malah belum jelas. Cari referensinya lagi ya untuk membatasi American option. Saya tahu American option itu luas, tapi batasannya itu yang mana yang dipakai, terutama yang menyangkut yang didukung oleh referensi ya. Ada lagi pertanyaan? Mohon maaf, Pak, saya izin bertanya. Ya, Untuk kelompok Lutfia sama Ita kan em, menggunakan metode trinomial sama multinomial ya, Pak. Nah, itu hmm. dibandingkan antara kedua itu juga, Pak. Kah, Pak, atau gimana, Pak? Masih. Dibandingkan bisa, jadi nanti jadi permasalahan yang kedua bagaimana hasil perbandingan dari beberapa metode itu. Boleh. Jadi kalau rumusan pertama kan hanya mencari nilai masing-masing. Yang kedua dibandingkan, tapi perbandingannya bagaimana caranya. Tentunya namanya perbandingan itu eh, ya kalau bisa dibandingkan dengan standar idealnya yaitu Black Soul. Izin nanya kembali, Pak. Ya, Tapi untuk opsi Asia kan belum ada yang tidak meneliti terkait Black Skull ya, Pak. Black Skull hmm, ya. Nah, ya. berarti tidak perlu dibandingkan gitu, Pak. Nah, kalau tidak menggunakan Black Soul, berarti kamu bandingkan keduanya itu saja dengan mungkin perbandingannya hasilnya, juga perbandingannya dengan banyak iterasinya, banyak perulangannya dibandingkan. Lebih efektif mana?
Kalau keakuratan, mungkin dari konvergensinya bisa kita lihat. Maka itu nanti hasilnya digambar konvergensinya lebih cepat mana antara kedua metode. Oke, ada lagi? Ya, kalau nggak ada, terutama kelompoknya A5, Salma, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup mungkin diganti kelompok lain biar bisa kita share, kita feedback. Ini stop share ya, Pak? Iya. Ini izin share screen ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, sama batasan masalah. Nah, untuk rumusan masalah yang kita ambil dalam penelitian ini yaitu yang pertama, itu bagaimana hasil perhitungan down and out call menggunakan metode Black-Scholes, Monte Carlo, binomial pada opsi barir. Nah, yang kedua itu mencari perhitungan yang down and output. Untuk yang ketiga itu mencari hasil perbandingan down and out call antara metode Black-Scholes dengan metode binomial, metode Black-Scholes dengan trinomial, dan metode Black-Scholes dengan Monte Carlo. Sedangkan yang rumusan masalah yang keempat ini mencari hasil perbandingan down and output pada metode Black-Scholes dengan metode Monte Carlo, Black-Scholes dengan binomial, dan Black-Scholes dengan trinomial. Nah, untuk rumusan masalah ini masih kita jadikan sendiri-sendiri karena dari kelompok kita sendiri itu masih bingung, Pak, antara down and out call sama down and output itu disatukan apa enggak, soalnya itu kan beda-beda cabang, Pak. Nah, untuk selanjutnya itu tujuan penelitian, nah itu dari hasil rumusan masalah di atas yang saya bacakan tadi. Nah, sedangkan untuk batasan masalahnya itu pada perhitungan numerik metode Black-Scholes, Monte Carlo, binomial, dan trinomial, down and out call, dan down and output pada opsi barir. Nah, untuk down and out call sama down and output itu juga kita masih bingung, Pak, apakah ditulis ya di satu apa enggak. Soalnya cabangnya itu bingung, Pak, berbeda-beda. Nah, untuk yang datanya sendiri itu kan kita belum tahu ya, Pak. Jadi kita belum bisa batasin, soalnya belum tahu juga datanya gitu. Sekian, Pak, dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Ini adalah opsi barrier ya. Yang kalau opsi barrier karena di sini banyak macamnya, bukan sekedar call and put sebagaimana American option. Jadi memang harus dirinci, tidak bisa bukan berpasangan. Bukan berarti down and out call itu pasangannya down and out put. Jadi kalau down and out call itu ditemukan, belum tentu down and out putnya bisa ditemukan karena itu bukan pasangannya. Kalau barrier itu pasangannya itu biasanya down and out itu pasangannya down and in atau up and out. Jadi pasangannya itu ada banyak, makanya sehingga pasangan-pasangan di barrier itu tidak bisa ditentukan langsung dicari dengan salah satu saja, sebagaimana European atau American option. Maka perlu ditulis masing-masing. Untuk perbandingannya, memang harus dibandingkan juga, jelas masing-masing dibandingkan dengan beberapa metode itu.
Tapi kalau saya lihat di sini yang dibandingkan perbandingan dengan metode Monte Carlo, metode Black-Scholes dengan metode binomial dan metode Black-Scholes. Maksudnya yang dibandingkan apa dengan apa sih ini? Maksudnya ini yang dibandingkan itu metode Black-Scholes itu dibandingkan dengan Monte Carlo. Selanjutnya yang metode binomial juga dibandingkan dengan Black-Scholes dan metode trinomial juga dibandingkan dengan Black-Scholes. Jadi setiap metode yang kita bertiga ambil itu akan dibandingkan dengan Black-Scholes, Pak. Coba kata-katanya antara metode Black-Scholes dengan Monte Carlo. Metode Black-Scholes dengan metode binomial. Black-Scholes dengan trinomial. Oh, jadikan satu aja. Bagaimana hasil perbandingan metode Monte Carlo, metode binomial, dan metode trinomial terhadap Black-Scholes. Black-Scholes jadi satu, Black-Scholes diulang-ulang. Ya kan? Iya. Pakai bahasa yang simple. Mau dibandingkan ABC terhadap D gitu aja. Jangan A, D, B, D, C, D. Iya, Pak, maaf. Oke, ada lagi batasannya ini belum jelas berarti ya. Karena mungkin dalam penelaah data belum sampai ke situ ya. Nah, yang namanya data itu memang kita harus mengetahui teorinya dulu. Bab 1 belum menyinggung ke data, tapi di batasan masalah itu bisa sambil jalan. Ya, bisa terdapat perubahan selama proses penelitian memang. Dalam penelitian misalkan kita ditemukan atau dihadapkan pada sebuah permasalahan yang luas, beberapa alternatif, baru kita masukkan tambahan batasan masalah. Itu bisa terjadi. Jadi batasan masalah itu memang dinamis, bisa berubah sesuai dengan perjalanan penelitian itu sendiri. Misalkan di penelitian kita ada masalah mentok, nggak ketemu solusinya, nggak ketemu caranya, karena ini belum diketahui, maka dibatasi. Kalau diketahui, ditentukan sekian, itu boleh. Namanya batasan masalah berarti dinamik, sesuai dengan hasil penelitiannya nanti di prosesnya. Yang penting kita harus tahu bahwa batasan masalah itu memang membatasi masalah yang belum jelas ditulis. Kalau udah jelas ditulis, tidak perlu ditulis lagi di batasan ini. Ya kan, ini kan udah jelas ini batasannya. Bagaimana kelompoknya Mbak Lima tadi, ya kan? Metodenya kan udah jelas itu. Di rumusan masalah udah jelas kok dibatasi itu nggak boleh. Mungkin batasannya bisa jadi batasan tentang opsinya, tentang datanya, atau tentang metodenya. Contoh, metode Monte Carlo. Monte Carlo itu kan berulang-ulang. Nah, ini kamu batasi. Mengulangi sampai berapa? Ya kan? Berapa kali ribu misalkan. Karena Monte Carlo itu mengulang-ulang terus. Ya, diulang berapa kali. Mungkin juga metode-metode binomial juga perlu dibatasi. Trinomial demikian dibatasi. Jadi bisa membatasi opsinya, dibatasi metodenya, dibatasi juga datanya. Bahkan parameter-parameter yang dibutuhkan nanti juga dibatasi. Misal, dalam penentuan interest rate suku bunga, itu kamu batasi berapa itu. Boleh dicantumkan di sini. Dari mana itu dibatasinya juga harus rasional ya, artinya masuk akal. Jangan sekedar dibatasi, tapi kalau bisa dipertanggungjawabkan, kenapa kok bunganya sekian? Nah, itu dibatasi. Karena apa? Mungkin karena diambil dari data atau dari jurnal ini, ngambil data ini sehingga bunganya samakan dengan itu berapa itu. Jadi datanya ngambil dari jurnal, boleh.
Jadi sesuai dengan jurnal. Karena untuk apa kok disamakan? Karena tujuannya nanti bisa jadi dibandingkan dengan hasil di jurnal. Itu boleh. Ada yang tanyakan, Mbak Alfi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, untuk batasan masalah dari kelompok kami ini udah bener apa masih salah ya, Pak? Soalnya Waduh, Wong, sudah dibahas barusan kok. Gimana sih? udah jelas. Nanti Barusan tak singgung gitu loh. Hah? Dengar nggak tadi, Wildan? Iya, Pak. Iya, Pak. Barusan saya singgung itu. Ya, nanti rekodnya di daftar ulang deh. Ada pertanyaan, Mbak Lutfi? Aksan? Aksan tidung. Enggak, Pak, nggak tidur, Pak. Cuma melewat, Pak. Lewat. Ada yang tanyakan lagi? Cukup. Oke, kalau cukup boleh kelompok selanjutnya Pak, kelompoknya. saya izin bertanya. Ya, silakan. Itu Pak, yang pertama terkait berarti tadi kan kemarin saya sempat lihat-lihat dari skripsinya punyanya Kating tuh Pak, yang Mas Akhyar. Nah, itu kayak batasannya tuh ada yang dibatasi untuk nilai UV itu berapa gitu. Nah, itu yang saya baca kemarin. Nah, berarti itu untuk batasan masalah itu bisa berubah-berubah ya Pak ya. Misal kita kan juga masih belum tahu terkait datanya lagi gitu Pak. Jadi berarti untuk batasan masalah itu bisa berubah ya Pak. Ya, tadi juga saya singgung itu ya. Lutfi masih dengar nggak? Bagaimana Pak? Mbak Lutfi? Mohon maaf, kenapa Pak? Lagi mencerna, soalnya mic-nya dipakai double. Tadi yang ditanyakan Mas Wildan tadi saya bahas, dengar nggak? Dengar Pak. Apa? Kalau misalnya batasan masalah itu pasti berubah-ubah karena tergantung nanti pada proses penelitian. Wildan nggak dengar ya berarti ya? Jadi saya itu Kak izin konfirmasi gitu Pak. Konfirmasi. Takutnya salah dengar tadi Pak. Ya, batasan masalah itu dinamis, nanti bisa berubah. Bukan pasti ya, bisa. Bisa berubah seiring dengan perjalanan penelitian. Karena kondisional. Oke, ada lagi? Saya izin nanya lagi Pak. Ya, silakan. Untuk ini terkait kepenulisannya Pak. Untuk penulisannya tuh yang benar itu bagaimana Pak? Untuk misal nih kita penulisan tujuan penelitian itu apakah sudah benar atau masih ada yang salah Pak? Terkait mungkin penomorannya tuh agak menjorok atau bagaimana gitu Pak? Soalnya Walah, format itu nanti masuk ke panduan ya. Format penulisan, ikuti panduan penulisan. Itu bisa di kuliah Medpen, ini kuliah Kapita. Ya. Wildan terlalu bersemangat itu, Pak. Kan ada pedoman penulisan skripsi kan ada yo. Berapa marginnya? Masa saya sampai ngecek segitunya? Ya enggak lah. Itu teknis administrasi, enggak substantif. Ya, oke, ada lagi.
Oke, gantian kelompoknya siapa, Lutfi? Izin share screen, Pak. Oke. Bingung tadi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya dan saya akan membahas tujuan penelitian sama batas masalah. Jadi untuk kelompok kami, rumusan masalahnya itu ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana hasil perhitungan opsi Asia menggunakan metode trinomial. Untuk yang selanjutnya, bagaimana hasil perhitungan opsi Asia menggunakan metode multinomial. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu mengetahui hasil perhitungan opsi Asia menggunakan metode trinomial dan mengetahui hasil perhitungan opsi Asia menggunakan metode multinomial. Dan kita menggunakan batasan masalah, yaitu yang bersifat terbatas untuk mencari kode tersebut. Dan yang kedua, data penelitian yang digunakan adalah data tentang saham. Izin menambahkan, Pak. Di situ Ya. masih data tentang saham karena masih belum tahu menggunakan data yang Data tentang saham. Maksudnya? Maksudnya kalau kayak tahun kemarin kan kita bisa mengetahui hasilnya kalau kita sudah punya data saham itu, Pak. Iya. Yang waktu di Iya, Eropa itu. betul. Terus? Pakainya sendiri. Iya. Bukan itu, Pak. Terus masalahnya? Mohon maaf, Pak. Kenapa? Gimana, Lutfi? Oh, sebentar. Oh, ngelek. Ini Pak, kenapa data tentang saham? Karena yang waktu UAS apa ya? UAS yang opsi Eropa kemarin kan kita pakai data saham, Pak. Jadi pikir saya nanti ini menggunakan data saham juga, Pak. Cuma di sini belum dijelaskan secara detail tentang saham apa dan periodenya apa. Gitu. Iya, memang opsi kan harus tahu sahamnya dulu. Iya. Waktu menghitung nilai opsi kan harus tahu harga sahamnya dulu. Ya memang gitu. Terus yang bermasalah, apa salahnya apa? Iya. Berarti terkait data ini bukan gimana Pak maksudnya Pak? Mohon maaf Pak. Apa? Ini Pak, terkait kan ini kan batasan masalahnya itu data tentang saham Pak. Nah, apakah ini kebatasan masalahnya? Soalnya kita juga melihat referensi dari yang binomial kemarin Pak, yang punyanya Kamahan. Iya, ya memang ditentukan oleh harga saham ya batasan tentang saham. Datanya kan data saham. Nggak ada data opsi, nggak ada. Data opsi itu ngitung nilai opsi dari harga saham. Ya datanya ya saham lah, nggak ada data opsi. Iya. Kita Berarti memodelkan, nanti di sini data sahamnya lebih dijelaskan lagi saham apa gitu ya, iya, untuk periode berapa. karena kita bergantung pada harga saham. Kita menghitung opsi kan dari harga saham. Izin bertanya Pak. Yuk, Kan kalau kemarin kan pas waktu mau yang masih ada bertiga kan binomial juga mau ikut ya Pak. Tapi ya. membahas terkait opsi Asia tipe Amerika. Nah, sekarang kan jadinya menggunakan metode trinomial dan multinomial aja.
Nah, di sini kami mau ngambil yang tipe Eropa. Nah, itu lebih baik ditaruh di batasannya atau di rumusan masalahnya? Tipe Eropa. Iya. Jadi yang kemarin kan jadi tipe opsi Asia itu ada 2 tipe lagi, Pak. Ada opsi Asia Eropa Oh, sama opsi Asia Amerika. Nah, di sini kelompok kami akan membatasi yang opsi Asia Eropa, Pak. oh, Soalnya yang Amerika itu di beberapa jurnal juga resiko apa ya? Itu, Pak. Fluktuasinya itu fluktuasinya. fluktuasinya itu meningkat, Pak. Jadi di sini kami ngambilnya yang Eropa. Nah, itu ditaruhnya di batasan masalah atau rumusan masalah. Ya, kalau itu memang tipenya berubah, maka lebih baik langsung ke judul dan rumusan dirubah, bukan Oh, di iya. batasan, karena itu menyangkut opsi yang globalnya. Jadi kuncinya opsi Asia Eropa, ya. Baik, Jadi Pak. bukan batasan. Iya, Eropa. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, Terkait perbandingan yang tadi, Pak. Berarti kalau misalnya dari kami tidak membandingkan itu, apakah tidak masalah, Pak? Atau mungkin dari Pak Aziz merekomendasikan untuk dibandingkan gitu, Pak? ya kalau dalam penelitian itu ada beberapa metode. Selayaknya dibandingkan lah, buat apa bikin banyak tapi nggak dibandingkan. Iya kan? Oh iya, iya. Punya banyak cara lah, untuk apa dibuat banyak cara? Ya gunanya untuk dibandingkan. Maka masalahnya adalah untuk hasil perbandingannya kayak apa. Karena ini kan jadi satu, banyak metode yang dipakai sehingga nanti hasilnya gimana kalau dibandingkan. Baik, Pak. Ada lagi? Eh, izin nanya, Pak. Ya, Bentar. Mana nih? Bentar, bentar. Oh iya, bentar. Bentar. Kamu udah mau nanya? Itu yang itu apa lagi? Tadi aku nanya apa lupa. Apa ya? Udah sih, nggak ada ini. Ini loh. Bentar. Laptopnya nge-lag, Pak. Itu, Pak, di penelitian sebelumnya kan kayak udah diketahui gitu, Pak. Berarti itu pas proses kita penelitiannya gitu, Pak. maksudnya? Kayak temponya gitu, Pak. Hah? Apanya? Di yang bentar, Pak. Pak, bentar, Pak, saya nyari dulu, Pak. Mohon maaf, Pak, izin nanya. Kan kalau di yang Kamahata itu yang binomial itu dijelasin lagi di batasan masalahnya. Kayak misalnya waktu exercise opsi menggunakan udah nih, Pak, udah dijawab tadi, Pak, nggak jadi, Pak, mohon maaf. Udah dijawab tadi. Belum. Sudah, Pak, insya Allah. Oke. Nanti Zoom recordnya diputar lagi ya, karena banyak perulangan-perulangan masalah yang sudah dibahas tadi. Mungkin karena melalui Zoom audionya nggak kedengeran tadi atau bermasalah sehingga mengulang pertanyaan itu lagi. Ada lagi pertanyaan? Aksan, Hildan, Cahyo, mana Cahyo? Izin, Pak, saya izin bertanya lagi, Pak. Silakan Lutfi. Yang nomor poin 1 terbatas untuk mencari call dan put. Nah, ini kalau dicantumkan itu tidak apa-apa kan, Pak? Soalnya kalau di Batasan Modinet, mencari call dan put. Lah kalau nggak mencari call dan put, emang mencari apanya? Lah iya, kok dibatasi itu aneh.
Ya jelas lah. Nggak usah Iya. dibatasi, udah jelas. Berarti tidak perlu dijelaskan. Heeh. Batasan itu kalau memang udah nggak jelas dibatasi. Lah kalau udah jelas, sini kan sampean mau mencari nilai opsi. Opsi apa kalau nggak put? Memang ada call dan put selain itu. Kalau udah jelas nggak perlu dibatasi. Justru batasan itu yang tidak jelas dibatasi. Itulah batasan, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, udah lagi? Cukup? Saya Pak. Silakan, San. Tadi kan pas Enak bagi. banget kutungan, Rek. Oh iya Pak. Enggak Pak. Eh, Tadi kan pas apa kelompok saya presentasi Pak ya, itu kan kalau batasan masalah tuh dicari lagi referensinya. Nah itu referensinya kita bawa ke batasan masalah apa nggak usah Pak? Kayak Oh, misalnya enggak. si A ini. Nggak perlu ditulis, nggak boleh ditulis referensinya di sini, ya. Referensinya kan ditulis dari latar belakang, sama kan berdasarkan artikel ini, artikel itu ditulis. Di artikel itu dibatasi apa? Kamu masukkan boleh di sini batasan, tapi referensinya nggak usah ditulis. Oh oke Pak. Nah, tuh. Ada lagi? Jadi di rumusan masalah tujuan batasan nggak usah ditulis referensinya. Latar belakang kan sudah ditulis tadi referensi itu semua. Oke, ada lagi? Cukup? Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Untuk rumusan masalah yang poin pertama sama poin kedua ini lebih efisien dijadiin satu masalah apa sendiri-sendiri ya, Pak? Kalau ini apa kelompok, memang ini dipisah-pisah boleh ini karena cuman ada dua kan rumusan apa metodenya. Jadikan dua boleh. Terus bagaimana yang ketiga itu perbandingan hasil keduanya boleh dipisah boleh. Dijadikan satu, kalau dijadikan satu nanti rumusannya cuma ada dua. Terserah mau dijadikan satu boleh, jadikan dua boleh, itu hanya teknik penulisan, tapi pelaksanaannya sama. Ya, Baik, Pak. Terima kasih. rumusan masalah itu kan minimal satu. Jadi boleh, kalau biar kelihatan banyak dirinci enggak apa-apa. Cuman masalahnya kan kalimatnya saja. Kalau ditulis nomornya sendiri boleh. Kalau kelompoknya Mawidan tadi kan disimpulkan karena kalimatnya mengulang-ulang dalam satu nomor. Itu bermasalah. Disingkatnya maksudnya disingkat karena dalam satu nomor, dalam satu kalimat. Oke, ada Baik, Pak. lagi? Terima kasih. Cukup ya. Berarti 3 kelompok udah menyajikan hasil kelompoknya ya. Iya, Pak. Sudah. Oke. Aksan itu kelompoknya siapa? Itu Pak Salma A5. Oh, kelompoknya Salma tadi. Iya Pak yang awal. Oh, tadi nggak ada komentar waktu kita bahas. Baru keinget Pak. Wah, baru keinget. Baru nyantol Pak. Oke, berarti sampai minggu ini kalian sudah menentukan batasan masalah, meskipun itu adalah dinamis, bisa berubah nanti sewaktu perjalanan. Setelah Anda membaca-baca referensi, bisa ditambah-tambahkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita harus menentukan manfaat riset purpose. Apa manfaatnya penelitian ini dilakukan? Kenapa ini penting? Aspek ini penting karena harus bisa meyakinkan penguji bahwa penelitian ini bermanfaat, bisa dilakukan. Kalau nggak ada manfaatnya, sia-sia, nggak bisa tidak perlu dilakukan, bisa ditolak sempronya. Maka carilah manfaatnya sebaik-baiknya. Manfaat itu bisa dibedakan yang pertama bagi penulis. Bagi penulis itu peneliti. Peneliti manfaatnya yang sampean ambil dari penelitian ini itu apa? Yang kedua bagi pembaca. Pembaca itu bisa jadi bagi adik kelas. Nanti adik kelas manfaatnya apa?
mungkin melanjutkan dan seterusnya. Yang ketiga bagi instansi. Instansi itu bisa bagi prodi, pengembangan kurikulum, pengembangan pembelajaran, mata kuliah, dan seterusnya. Selain itu juga bagi masyarakat luas, praktisi saham. Bisa digunakan sebagai metode alternatif dalam penentuan harga opsi, dalam bermain saham, dan seterusnya. Itu contoh-contoh manfaat. Oh, kalau seperti itu, kita bisa membaca manfaatnya. Oh, ternyata bermanfaat penelitian ini, maka boleh diterima, boleh dilakukan penelitian. Tapi kalau tulisannya nggak meyakinkan, manfaatnya bisa ditolak. Dalam sebuah penelitian hibah, itu yang dilihat manfaatnya. Dalam penulisan proposal, manfaatnya ada nggak di sini? Bermanfaat nggak penelitian ini? Itu aspek bobot tertingginya ada di manfaat. Paham ya, penulisan manfaatnya dipisah-pisah antara penulis. Penulis itu peneliti sendiri ya. Untuk apa sama meneliti itu ada manfaatnya enggak? Manfaat beda dengan tujuan ya, bedakan. Tujuan itu output. Setelah diteliti, ketemu hasil. Ini outputnya. Kalau manfaat, outcome. Outcome itu dengan hasil ini, apa yang bisa diambil? Manfaatnya, hikmahnya apa? Jadi manfaat itu lebih tinggi daripada output. Kalau output itu barang. Misalkan gini, setelah ketemu penelitian ini, dihasilkan sebuah produk A. Manfaat apa? Supaya produk ini bisa dipakai untuk ini, untuk itu. Itu manfaatnya. Manfaat dari produk. Nah, produk itu hasil dari penelitian. Paham ya bedanya antara tujuan dan manfaat? Bisa dipahami? Ada yang menanyakan? Sudah paham, Pak. Oke. Jadi minggu depan adalah pencarian di bab 1 yang terakhir yaitu manfaat. Karena kalaupun itu nanti selesai, kita lanjutkan di 2 minggunya lagi itu MedPen. MedPen itu yang paling sulit. Jadi lengkapnya sampai di MedPen itu cukup untuk menjadi proposal. MedPen itu cara-cara meneliti. Mulai dari pertama menghitung harga saham, menentukan parameternya, menghitung harga saham, mencari harga saham selanjutnya, seterusnya, terus mencari harga opsi, sampai ketemu hasilnya, itu langkah-langkahnya. Sampai membandingkannya gimana caranya, itu langkah-langkah di MedPen. Itu ya. Oke, jadi minggu depan tugasnya manfaat penelitian. Itu aja, sekaligus merevisi dari hasil feedback tadi. Sempurnakan. Oke, ada yang ditanyakan? Pak izin tanya, Silakan Mbak Salma. itu misalkan manfaat buat penulis, terus buat yang selain penulis itu per paragraf atau gimana Pak? Maksudnya penulis satu paragraf? Per nomor. Karena manfaat itu ada beberapa manfaat yang bisa diambil. Yang satu bagi penulis, 2 bagi pembaca, 3 bagi institusi. Institusi itu juga nanti bisa bagi prodi, bisa bagi yang lain. Maka kalau misalkan di instansi apa yang bisa bermanfaat ini? Kalau pembaca bisa mahasiswa, bisa praktisi pelaksana saham, ya kan? Dan seterusnya. Kalau praktisi saham itu kan hanya bukan institusi, dia bebas, siapapun bisa bergerak dalam saham. Baik, Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Cukup ya? Apa, Mbak Lutfi? Atau Mbak Ita? Untuk record Zoom Kapita Selekta yang membahas tentang latar belakang kemarin, apakah boleh di-share lagi, Pak? Oh, apa di YouTube saya nggak ada? Soalnya Belum. yang di YouTube 1 tahun yang lalu, Pak, punyanya Kating. Nanti tak cek lagi ya. Kalau memang pakai Zoom dulu, tak cek lagi. Mungkin belum tak linkkan ke YouTube-nya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Aksan,
Ada yang mau disampaikan? Nggak ada permisalan, Pak. Nggak ada kesalahan. Udah jelas ya. Oke, kalau emang udah jelas, memang kita bertahap ini dalam penyempurnaan pasti ada kesalahan-kesalahan itu. Dan kesalahan itulah kita akan lebih menyempurnakan dalam selanjutnya. Tapi yang jelas diupayakan kita tidak melangkah ke belakang, ke belakang, ke belakang. Tapi yang melangkah ke belakang untuk memperbaiki dan jangan lupa maju ke depan. Jangan mundur-mundur terus, nanti nyeblok. Ya kalau cantik, kalau enggak. Jadi mundur, memperbaiki, maju, tetap dilanjutkan. Itu ya, artinya memperbaiki dari rumusan, tujuan, dan batasan yang salah, disempurnakan, tapi jangan dilupakan lanjutannya tetap menentukan manfaat dari penelitian itu. Demikian perkuliahan siang hari ini, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik tugas-tugasnya demi kelancaran bersama. Untuk Mas Rifa bisa konsultasi lagi ke dosen walinya ya. Jadi saya sangat menyayangkan seandainya sampai di pertengahan ini mundur karena tidak bisa beralih ke kelas lain. Seandainya ada di kelas lain, boleh bisa ngikutin. Saya bisa melepas karena nggak eman. Jadi hanya nyantol absen nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan sia-sia udah pertengahan semester tapi nanti nilainya 0 itu kan sia-sia. Jadi lebih baik saran saya lebih baik sampai akhir semester meskipun nanti skripsinya ke bidang yang lain nggak ada masalah. Jadi tugas ini hanya memenuhi tugas kuliah saja. Itu ya Rifa ya. Jadi jangan putus asa. Di awal kan saya beritahukan, Kapital Selekta ini tidak mutlak ansih untuk tugas skripsi. Namun dalam perjalanan bisa jadi perubahan, itu nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah karena nanti ada perubahan-perubahan bisa terjadi kan di sini bukan pembimbingnya saya, iya kan? Bisa jadi nanti pembimbingnya saya ditolak atau bagaimana. Nah, itu kan bisa di luar dari rencana awal. Namanya rencana itu bisa terjadi, tidak terjadi di kemudian hari. Itu ya tetap kita laksanakan, tetapi apa kata hasilnya nanti ya kita pasrahkan setelahnya. Itu ya Mas Rifa. Jadi jangan Iya, putus Pak. asa di tengah jalan. Nah, anggap ini hanya untuk memenuhi perkuliahan saja. Meskipun tidak berkenan untuk skripsi, ingat hanya memenuhi perkuliahan. Sebab kalau ini nilainya 0, IPK-nya kan anjlok, Mas. Iya toh, IPK-nya berpengaruh. Oke, hanya sekedar memenuhi perkuliahan saja. Nanti selanjutnya kalau ingin tema skripsi yang lain, boleh. Demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila hidayah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.